Kali ini nggak panjang nggak lebar. Mohon maaf kalau misalkan dari ucapan gue ada yang salah-salah kata, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Contoh jadwal kalian jam 6 pagi. Gue prepare kalian udah berangkat dari rumah kalian di jam 6 sore hari ini. Khusus yang jauh, contoh di Bandung. Kan pernah tinggalkan sholat walaupun diri kita masih bejat. Kalau ketemu gue di pelabuhan, jangan lupa sapa, karena kita semua bersaudara. Oke, assalamualaikum, halo sahabat YouTube. Oke, assalamualaikum halo sahabat YouTube. Welcome back to my YouTube channel. Kembali di channel YouTube gue, Mirul Vicky. Sekarang kita berbincang-bincang santai aja. Mengingat puncak arus mudik sudah dimulai. Ya, sekarang tanggal 29 April 2022. Puncak arus mudik tahun ini di Ramadan tahun 2022 telah dimulai. Jadi gue ada beberapa tips nih buat kalian, ya, buat para pemudik khususnya yang jauh dari pelabuhan. Karena sekarang mengingat jalur akses pelabuhan itu macet total. Tadi pagi bahkan infonya sampai di tol Serang Barat. Wow, yang cukup sangat jauh banget ya. Jadi gue ada beberapa tips buat kalian. Yang pertama, ya, cek kesediaan kuota tiket itu ada di jam berapa, udah sholat atau belum gitu. Saran gue sih nyari yang kuotanya ada aja, mau reguler, mau ekspres, semua sama aja. Untuk mudik kali ini saran gue, terserah kalian mau yang mana. Intinya kalau kalian mau mudik, cari yang kuota tersedia. Percuma kalau kalian mau maksa ekspres, walaupun tapi kuotanya nggak ada, ya nggak bisa nyebrang. Jadi saran gue, yang pertama cari kuota tiket yang ada. Itu. Yang kedua, estimasi ini dari kalian. Contoh, ini yang paling deket, ya, dari Jakarta ke Merak yang biasa 2 jam, estimasiin 7 jam bahkan sampai 12 jam. Karena macet di gerbang tol Merak aja itu sampai 4 jam. Itu baru sampai gerbang tol Merak. Belum dari depan gerbang tol Merak sampai ke pelabuhannya. Intinya jalur pelabuhan untuk saat ini macet total. Ya, gue informasikan. Untuk jalan nanti insya Allah sore gue live, ya, buat ngasih informasi terupdate. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan persyaratan dan data diri di tiket kalian terisi dengan benar dan persyaratan dibawa semuanya. Buat yang belum vaksin, pakai surat dokter dengan antigen. Buat yang udah vaksin kedua, pakai antigen. Buat yang udah booster, silahkan. Buat anak-anak untuk vaksin kedua, silahkan langsung masuk aja. Jadi dari tiga tips yang gue kasih ke kalian, yang pertama itu cari tiket yang ada. Yang kedua itu estimasiin sejauh-jauhnya. Contoh, misalnya kalian mau berangkat besok tanggal 30, takutnya masih ada penumpukan yang sangat signifikan di pelabuhan, bahkan menimbulkan kemacetan yang amat parah. Contoh jadwal kalian jam 6 pagi. Gue prepare kalian udah berangkat dari rumah kalian di jam 6 sore hari ini. Khusus yang jauh, contoh di Bandung. Karena kita nggak tahu macet itu kapan. Jadi estimasiin sejauh-jauhnya. Yang ketiga, tadi syaratnya disiapkan. Yang keempat, tips paling wajib, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga fisiknya. Utamakan sebelum kalian berangkat menuju pelabuhan istirahat yang cukup. Jadi jangan maksain kalau misalkan kalian tidak fit gitu atau kurang enak badan untuk melanjutkan perjalanan, ya. Biar di kapalnya juga kalian gak drop, atau dalam perjalanan kalian gak drop. Karena mudik tahun ini cukup sangat wow, pokoknya cukup sangat wow. Kemacetan juga parah sampai gerbang tol Serang Barat. Gue nggak tahu untuk update siang ini, ya. Pokoknya tadi gue kasih 4 tips aja dulu, ya. Kalau misalkan ada yang lain, nanti gue kasih tips-tips terbaru, mulai dari bagaimana sih cara menanggulangi mabok di laut, bagaimana kalau misalkan kita reservasi duluan, atau bagaimana kak kalau misalnya kita nggak punya aplikasi Peduli Lindungi atau kita nggak punya aplikasi Verizi, ya, tips-tipsnya. Oke, 4 tips tadi semoga bermanfaat buat kalian, buat para pemudik. Intinya kalau misalkan yang mau nyebrang, di prepare dari jauh-jauh hari, siapkan kondisi fisiknya, ya. Kalau yang lagi kurang fit, gue saranin jangan dipaksakan perjalanan. Waktu libur cuti Lebaran atau cuti Idul Fitri atau cuti mudik tahun ini masih panjang. Jadi ngambil space yang agak longgaran dikit, fitin dulu badannya, oke, jaga kondisi, jaga fisik,
prepare juga sejauh-jauhnya, jangan sampai ketinggalan dan kehabisan tiket. Kalau misalkan kalian yang udah terpaksa, udah terlanjur masuk ke tol dan itu belum beli tiket, ya, itu belum beli tiket, cari kuota yang tersedia saat itu juga. Oke, kalian bisa download aplikasi Verizi atau website Verizi. Buat kalian yang kejebak di sebelum pintu masuk pelabuhan, di situ banyak gerai-gerai yang menyediakan tiket. Kalau misalkan kalian nggak mau pusing nih, Kak, aplikasi Verizinya lemot. Kak, saya lama banget sih buka aplikasi Verizinya. Kak, saya bingung buka aplikasi Verizinya. Nah, kita atau dari sini. Jadi di Merak ini gitu, para warga atau kios-kios sekitar pelabuhan menyediakannya jasa itu nggak terlalu mahal juga, masih wajar karena para pemilik kios juga berjuang demi mendapatkan tiket kalian di aplikasi Verizi dari ribuan atau bahkan jutaan orang yang login ke aplikasi Verizi. Oke, tips gue semoga bermanfaat untuk kalian. Pokoknya yang belum beli tiket atau nggak mau ribet, kalian bisa kunjungi gerai-gerai terdekat. Tapi kalau misal kalian yang mau merencanakan perjalanan gitu biar nggak kejebak macet atau biar mengestimasikannya pas, ngambil jadwal expert atau reguler, itu kalian bisa download aplikasi Verizi atau website Verizi, ya. Jangan khawatir, jangan risau. Kita di Merak sini membantu kalian para pemudik. Gerai-gerai di kios juga, gerai-gerai kios keliling pelabuhan juga membantu kalian memesankan tiket. Jadi jangan anggap oh mahal, enggak ya. Kalau gue pribadi gitu sebagai pemudik, misalkan gue nyebrang, gue anggap itu wajar karena gue jajal ya pesan tiket itu lamanya minta ampun, karena dalam satu waktu mungkin ada jutaan orang yang akses itu aplikasi secara bersamaan mesen tiket. Emang lama nggak lama banget sih, tapi kalau buat yang pertama kali itu agak bingung, apalagi yang orangnya gaptek gitu. Jadi kios-kios di keliling pelabuhan itu membantu kalian, mempermudah kalian juga ya. Itu hanya menyediakan jasanya, kalian cukup terbantu kok menurut gua. Nanti juga gua bakal review kios-kios yang di sekitar pelabuhan biar kalian nggak bingung, Kak, kios ini, kios ini, kios ini. Hampir semua rata-rata adminnya sama, tidak jauh berbeda ya. Mungkin cukup sekian vlog gue kali ini, nggak panjang nggak lebar. Mohon maaf kalau misalkan dari ucapan gue ada yang salah-salah kata, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Al insanu makanil khoto wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata, salah pengucapan atau salah penyebutan. Terakhir dari gue, jangan pernah tinggalkan sholat walaupun diri kita masih bejat. Kalau ketemu gue di pelabuhan, jangan lupa sapa, karena kita semua bersaudara. Like video gue kalau kalian suka, share sebanyak-banyaknya kalau misalnya kalian merasa video gue sangat bermanfaat. Sampai bertemu di pelabuhan, semoga selamat sampai tujuan, jaga kondisi semuanya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.